الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai keempat, yaitu ciptaan. Bahwa takdir itu ciptaan Allah. Yang pertama, takdir adalah an nu'mina bi'ilmillah al-muhit bikulli syai', bahwa takdir itu meliputi ada empat rukun. Iman punya rukun, Islam punya rukun, salat punya rukun, tawaf punya rukun, la ilaha illallah punya dua rukun. Begitu pula takdir. Takdir punya berapa kemarin? 4 rukun. Siapa yang hanya 3, berarti dia termasuk orang yang tidak percaya dengan takdir. Tidak percaya dengan takdir, kafir apa tidak? Tidak percaya dengan takdir, kafir apa tidak? Kafir. Kafir kekal di neraka. Maka hati-hati, jangan sampai kita beriman dengan takdir cuman 3 rukun, cuman 2 rukun, apalagi cuman 1 rukun. Karena rukun takdir ada 4. Yang pertama, yang pertama ilmu. Terbalik nggak apa-apa, ini nggak masalah ya. Seperti 7 orang yang akan dinaungi di padang mahsyar, terbalik tidak apa-apa. Adapun siapa manusia termulia setelah para nabi, para rasul, ya tentu tidak boleh terbalik. Nomor 1 adalah Abu Bakar, kemudian nomor 2 adalah Umar, kemudian nomor 3 adalah Utsman. Tidak boleh terbolak-balik. Adapun ini boleh. Beliau awali dengan ilmu. Bahwa rukun takdir yang pertama adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2100 bulan Syawal tanggal 3 jam 14.33 misalnya, menit kesekian, detik kesekian, Allah tahu. Yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di Eropa, yang di Saudi. Intinya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sebelum terjadi, apalagi sudah terjadi. Apalagi sudah terjadi, yang belum terjadi saja Allah tahu. Apalagi yang sudah terjadi. Apa yang terjadi di tanggal 3 Ramadan 600 tahun yang lalu, Allah tahu secara rinci. Kalau penulis sejarah kan baris besar saja. Ketika tidak ada apa-apa ya nggak ditulis, nggak ada kematian, nggak ada pernikahan, nggak ada gempa, nggak ada tanah longsor, nggak ada perang, ya nggak ditulis. Ya kan? Setiap orang manusia itu ya makan, ya tidur, ya buang hajat,
ya jalan ke sana kemari, tentu tidak ditulis sebagai sejarah. Ditulis sebagai sejarah ketika ada apa? Peperangan, banjir besar, tanah longsor, gunung meletus, sehingga ribuan manusia mati sekaligus, baru ditulis sebagai sejarah. Bagi Allah tidak ada seperti itu, semuanya rinci, walaupun tidak ada peristiwa besar. Ya. Untuk nomor satu ini, insya Allah tidak ada yang menolak. Jangankan kaum muslimin yang ngaji, belajar Al-Quran dan Sunnah, orang-orang awam yang nggak pernah ngaji tentu tahu ya, bahwa Allah berilmu. Ilmu Allah tidak terbatas ya. Oleh karena itu para ulama ketika mengetes orang-orang Mu'tazilah apakah menjadi Qadariyah yang harus dikafirkan, itu ditanya nomor satu ini gitu. Sebagian orang-orang Mu'tazilah yang akhirnya menjadi Gulatul Qadariyah dan dikafirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah ketika menolak ilmu Allah ini. Apakah takdir ciptaan Allah? Enggak, kata si Mu'tazilah ini. Takdir itu ya ciptaan kita masing-masing. Kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau ke sana, kita mau kemari, terserah kita. Gimana usaha kita, termasuk kita mau ke surga atau neraka, terserah kita, katanya. Sampai di sini Ahlus Sunnah belum mengkafirkan ya. Lalu ditanya lagi, apakah takdir itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Banyak dari mereka menjawab enggak ya. Sampai di sini masih diberi waktu ya. Barangkali dia nggak paham, barangkali terkena syubhat dan seterusnya. Nah, lalu ditanya, apakah takdir itu sudah diketahui oleh Allah apa belum? Kalau jawabnya, sudah tahu. Bahwa ketika Fir'aun masih bayi, Allah sudah tahu kalau akhirnya Fir'aun akan begini, dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Allah sudah tahu. Sampai di sini dengan jawaban ini, maka ulama Ahlus Sunnah menahan diri, tidak mengkafirkan si fulan ini. Tapi kalau jawabannya, nggak tahu, Allah belum tahu itu ya. Allah tahu setelah kejadian, setelah Fir'aun menentang dakwahnya Nabi Musa dan seterusnya, akhirnya tenggelam di Laut Merah itu, baru Allah tahu kalau Fir'aun itu akan kekal di neraka, atau beberapa hari sebelum tenggelam lah gitu. Bukan dari Fir'aun masih bayi. Sampai di sini maka para ulama Ahlus Sunnah tidak segan-segan menyatakan kafir. Kafir, si fulan ini sudah kafir ya. Karena ya keterlaluan sekali. Orang bodoh nggak pernah ngaji, bahkan Yahudi Nasrani meyakini tidak ada yang belum diketahui oleh Allah. Tiba-tiba ini belajar, ngaji, baca Al-Quran, tafakur, tadabbur terhadap ayat Al-Quran, lalu sampai hati mengatakan Allah belum tahu. Dan ada itu walaupun tidak banyak ya. Dikafirkan ya. Saya kira yang pertama sudah, yang kedua juga sudah. Apa? Al-imanu bi anna Allah Ta'ala kataba fil lauhil mahfuz. Allah telah menulis. Jadi apapun yang terjadi di jagat raya alam semesta ini, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang paling kecil, tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, hak dan batil, jatuhnya sehelai daun, atau yang lebih ringan dari itu apalah, Allah telah tulis. Dan itulah yang pertama kali dilakukan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan al-qalam, pena, pulpen, istilah kita alat tulis gitu.
Allah perintahkan kepada si pena ini, si kolam ini, uktub, tulislah. Si pena bertanya, madza sa'aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah? Allah mengatakan, tulislah apa yang akan terjadi dari detik ini sampai akhir zaman, sampai manusia, jin masuk surga, masuk neraka, tulis. Mulailah pena ini menulis dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah. Berapa juta lembar itu kalau berupa kitab? Berapa juta giga atau tera ya kalau dengan hitungan itu ya, berapa miliar, berapa triliun barangkali. Membayangkan saja kita tidak sanggup bagaimana kehidupan manusia dari mulai dia lahir dari perut ibunya, bahkan ketika masih janin, sampai umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai dia mati. Ya, kalau matinya umur 70 tahun, 80 tahun, Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Berapa ribu tera itu. Ya. Hari ini makan apa, minum berapa liter, besoknya begini, begitu, kayak apa. Membayangkan saja kita tidak sanggup. Itu baru satu manusia. Padahal manusia triliunan di muka bumi. Belum hewan, belum daun, belum pohon, belum jin, belum malaikat. Tidak ada yang keluar dari tulisan itu. Ya. Termasuk detik-detik ketika Jibril panik. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim mau dibakar. Panik itu Jibril. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu, tidak ada yang terkecuali, tidak ada perkecualian, telah kami tulis di Lauh Mahfuz. Al-Imam Al-Mubin. Ya, kita tinggalkan tulisan karena memang sudah kita bahas. Yang terakhir, masyiah, kehendak. Segala kejadian di jagat raya alam semesta ini tidak ada yang bukan kehendak Allah. Abang membunuh adiknya yang di dalam Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid disebut sebagai Qabil membunuh Habil. Apakah ini kehendak Allah? Iya. Kemudian iblis tidak mau sujud kepada Adam padahal disuruh oleh Allah. Enggak mau iblis. Apakah ini kehendak Allah? Jelas. Surga kosong. Surga tidak penuh. Kalau surga penuh sesak, ya tentu tidak lezat, tidak nikmat. Kenikmatan itu, salah satu kenikmatan itu adalah lega, pemandangan luas, tidak tertutup oleh dinding, oleh tembok, pemandangan luas sampai ribuan meter, ribuan kilometer. Nah, itu kan nikmat, itulah surga. Sementara yang penuh sesak adalah neraka. Apakah ini kehendak Allah? Iya. Kaum muslimin tidak bersatu, pecah belah, bahkan saling membunuh. Beberapa kali terjadi perang sesama muslim, bahkan masih di zaman sahabat kan, pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Apakah ini kehendak Allah? Iya, kehendak Allah. Ya. Anakku, masuklah ke kapalku ini. Ya bunayya irkam ma'ana. Gak, sa'awi ila hadzal jabal. Aku akan naik gunung. Ya'simuni minal ma'. Aku akan selamat dari air banjir ini. Nabi
Rasul pertama di muka bumi ini siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Nggak mau sampai mati tenggelam di hadapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Antum bisa bayangkan kayak apa hancurnya hati beliau. Anaknya, buah hatinya lahir dari rahim istri, mati dalam keadaan kafir. Barangkali kalau yang kafir itu orang lain, istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabatnya beriman semua, barangkali tidak seberapa. Ya, orang lain inilah. Ini anaknya sendiri. Bukan cuman kaumnya yang kufur, mayoritas itu udah jelas ya. Orang yang ikut beliau cuman berapa? 80 orang. Yang masuk ke kapal itu kan cuman 81 dengan beliau. Berikut hewan sepasang-sepasang. Karena yang tidak masuk situ pasti mati. Kita nggak bisa bayangkan banjirnya seperti apa. Ada kata-kata mauj. Mauj itu kan gelombang ya. Kayak apa itu banjirnya? Apakah ini kehendak Allah? Iya, kehendak Allah. Nggak ada yang bukan kehendak Allah. Yang kejadian pasti kehendak Allah. Nah, cuman kehendak Allah ada berapa kemarin? Ada 2. Apa dan apa? Kauniyah dan syar'iyah. Yang barusan kita bahas kehendak Allah secara kauniyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Bisa baik, bisa buruk. Bisa buruk, bisa baik. Tadi kan contoh-contoh yang buruk kan. Yang baik banyak sekali. Nah, selain kehendak kauniyah ada kehendak apa tadi? Syar'iyah. Kehendak syar'iyah itu pasti baik. Allah menghendaki keimanan, Allah menghendaki keikhlasan, Allah tidak menghendaki kekufuran, Allah tidak menghendaki perzinahan, Allah tidak menghendaki pelacuran, Allah tidak menghendaki kesyirikan, bid'ah gitu. Yang Allah kehendaki adalah sunnah tauhid. Tapi kadang terjadi, kadang tidak. Terjadi pada si A bertauhid. Tidak terjadi pada si B syirik. Padahal Allah menghendaki tauhid. Terjadi pada diri si A sunnah. Tidak terjadi pada diri si B penuh dengan bid'ah. Padahal Allah menghendaki sunnah. Paham ya? Kenapa para ulama membagi kehendak Allah menjadi 2? Ya karena dua-duanya ada di Al-Quran. Dua-duanya ada di Al-Quran. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka pasti jadi. Kehendak apa ini kira-kira? Kehendak apa kira-kira? Kauniyah, pasti terjadi. Pasti terjadi, nggak mungkin tidak terjadi. Gitu. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kehendak apa? Syar'iyah. Karena kadang terjadi, kadang tidak. Terjadi pada diri A karena A faham, hujan nih, ngapain ke masjid? Lebih baik sholat di rumah, sekali-kali jamaah dengan anak istri. Ya, karena Allah menghendaki kemudahan. Tidak terjadi pada diri si B, karena si B ini nggak paham sunnah. Hujan-hujan tetap keluar, mana payung nggak ada, nyari daun pisang. Ya, baru berangkat berapa langkah kepleset, pulang lagi, mandi, berangkat lagi ke masjid. Allah menghendaki seperti ini? Enggak. Allah menghendaki kita semua ini ketika menyembah Allah, sholat berjamaah itu nyaman, tenang, khusyuk, tidak berdarah-darah, tidak basah kuyup, tidak terengah-engah.
Ya. Maka kaum muslimin berdesak-desakan saat mau mencium Hajar Aswad. Ini secara syar'i Allah menghendaki apa tidak? Tidak. Tidak. Allah menghendaki, Allah memerintahkan kaum muslimin mencium Hajar Aswad nyaman, tenang gitu. Kalau mereka faham, mereka dah mencium sebentar tanpa kecupan, jalan, cium lagi, jalan terus. Kalau paham sunnah semua, ya kan, nyaman, tenang. Karena terlalu banyak ini, ya sudah, lewat saja, tidak terjadi. Padahal itu kehendak Allah. Allah menghendaki kemudahan pada diri kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan. Yang terjadi malah berbagai macam kesulitan. Punya sawah cuman 1/4 hektar, mestinya kan bagus diolah, malah dijual. Buat apa? Buat biaya tahlilan, karena ayahnya baru saja meninggal, ya. Ini muncul kemudahan apa kesulitan? Kesulitan. Allah tidak menghendaki kesulitan seperti itu. 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, sulit. Udah begitu nggak ada sunnahnya, nggak ada ajarannya, nggak ada syariatnya, bid'ah. Dan begitulah bid'ah membikin sulit. Beda dengan sunnah. Sunnah membikin nyaman, tenang. Gara-gara kaum muslimin nggak faham sunnah, nggak mengamalkan sunnah, Jakarta jadi macet. Kota-kota besar macet. Seandainya kaum muslimin mengamalkan sunnah, insya Allah akan berkurang banyak. Gara-gara nggak faham sunnah, kaum muslimin sulit cari tanah pemakaman. Coba kalau mereka faham sunnah, ya. Di Jakarta, nggak usah bilang Jakarta Selatan, Jakarta Utara, ya, taruhlah seluruh DKI ini, pemakamannya cuman 30 meter kali 40 meter, kan sempit sekali. Cukup apa tidak? Cukup kalau faham sunnah. Ini nggak faham sunnah, maka nggak cukup-cukup. Lihat Ma'la, lihat Baki, karena di sana faham sunnah, ya dari zaman Nabi sampai hari ini ya segitu-segitu. Nggak perlu perluasan karena mereka faham sunnah. Ya, tidak seperti di negeri kita nggak faham sunnah. Dikiranya satu mayat satu lubang, satu lubang satu mayat. Kalau satu lubang satu mayat, barangkali Masjid Nabawi habis, Masjidil Haram habis, buat kuburan semua. Berapa miliar mayat dari zaman Nabi sampai hari ini di Baki itu. Kenapa masih cukup? Karena faham sunnah. Gara-gara nggak faham sunnah menjadi sulit sesulit-sulitnya. Saya pernah mampir masjid di rest area, ada tulisan, ini khusus sholat jamaah, ya, buat musafir. Kenapa pakai khusus-khusus seperti? Karena mereka nggak paham. Dikiranya kalau sholat jamaah itu imamnya juga harus jamaah. Kalau sholat imamnya qashar, makmumnya harus qashar semua. Kalau imamnya duhur, makmumnya harus duhur semua. Kalau makmumnya asar, kalau imamnya asar, makmumnya harus asar semua. Mereka nggak paham. Abu Bakar pernah sholat sunat, makmumnya sholat duhur atau asar. Mu'ad bin Jabal pernah sholat sunat, makmumnya sholat isya. Karena antara imam dengan makmum, niat sholatnya tidak harus sama, ya. Gerakannya tentu harus sama. Imam ruku, makmum harus ruku semua. Imam i'tidal, makmum harus i'tidal semua. Imam atahiyat, tentu makmum harus atahiyat semua. Tapi ini niatnya sholat apa, antara imam dengan makmum nggak harus sama.
antum masuk masjid sudah qomat sholat asar, sementara antum belum sholat duhur, macet total misalnya. Antum masuk di situ ikut berjamaah, niat sholat apa? Duhur. Kan sholat nggak boleh dibalik-balik. Namanya sholat itu harus duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, dan seterusnya. Bagi mereka yang nggak paham sunnah ini, ya mungkin nunggu misalnya, atau sholat sendiri misalnya. Oh, dia kan asar, kita kan duhur. Ini dengan paham sunnah akan muncul kemudahan demi kemudahan. Ini kalau nggak dibikin garis, nggak mungkin kita bisa lurus dan rapat. Maka harus ada garis biar lurus. Ini nggak paham sunnah. Kalau kaum muslimin paham sunnah, nggak perlu garis, nggak perlu pedoman, ya. Karena dalam hal lurus dan orang apa dua orang? Satu orang. Jadi cukup kita nempel ke satu orang, jangan dua orang kiri kanan kita. Cukup kita konsentrasi ke sebelah kiri kita. Kalau kita berada di sebelah kanan imam di sini misalnya, kita jangan mikir di sebelah kanan kita, urusan dia. Urusan kita ke sebelah kiri kita. Tempelkan bahu kita dengan bahu dia. Setelah itu kaki. Mudah sekali. Jangan dua-duanya. Sebagaimana anak-anak yang baru belajar sunnah, dua-duanya harus nempel. Mana jauh lagi, ya, maka ronggang, ya. Jadi kayak split begitu. Nah, ini karena nggak paham sunnah. Kalau paham sunnah satu saja, gitu. Kalau semua berpikiran seperti ini, selesai. Semua berpikiran sisi semua. Yang sebelah kiri imam, jangan pedulikan yang sebelah kiri antum. Pedulikan yang sebelah kanan, karena imam kan sebelah kanan antum. Tempelkan bahu antum ke bahu dia, ya, kaki ke kaki dia, jari-jari kaki menghadap kiblat dan sudah. Kalau semua faham semua seperti ini, selesai, ya. Ya, terakhir yang keempat, al-khalqu, ciptaan. Jadi perbuatan kita ini, takdir yang menimpa kita ini, apa sholat, apa saum, apa zakat, apa zina, apa khomer, apa judi, apa membunuh, apa korupsi, apa baca Al-Quran, apa jihad, semua adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amal perbuatan kalian. Jadi perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Sepertinya Imam Bukhari tahu, atau mungkin sudah terjadi atau belum, ya, saya tidak tahu. Kalau akan ada kaum muslimin yang akan menentang ini, masa sih kita zina ciptaan Allah? Kalau sholat lah, iya. Kalau saum, zakat, berarti ketika kita minum khamar itu ciptaan Allah. Ketika kita berjudi itu ciptaan Allah. Ketika kita membunuh itu berarti ciptaan Allah. Berarti kita nggak salah dong. Nah, Imam Bukhari sepertinya tahu bahwa akan ada manusia yang kaum muslimin, ya, kita nggak bicara orang kafir, akan menolak ini. Maka sengaja Imam Bukhari membuat bab khusus. Apa? Khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan hamba, perbuatan kan bisa baik bisa buruk. Salat perbuatan, saum perbuatan, zina perbuatan, judi perbuatan, kan amal. Khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan para hamba adalah ciptaan Allah. Ini yang tidak diterima oleh orang-orang Mu'tazilah. Tentu maksudnya baik. Maksudnya ingin memuji Allah, tidak mau mengotori Allah, tidak mau mengatakan bahwa Allah nggak adil, kan sepertinya kayak nggak adil. Orang ciptaan-ciptaan sendiri kok disalahkan sendiri.
Tapi karena tidak mengumpulkan semua dalil, tipisnya ilmu, dangkalnya ilmu, akhirnya menolak dalil. Beda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, imam-imam ahlul hadis. Mereka dalam ilmunya hafal Al-Quran, hafal ratusan ribu hadis, bahkan jutaan. Maka tidak ada satupun dalil yang dibuang, termasuk ayat tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Ayat ini tidak dibuang oleh para ulama ahlu sunnah, dipakai. Ayat yang memerintahkan kita supaya beramalah, i'malu fa kullukum muyassarun. Beramalah kata Nabi ya, setiap kalian dimudahkan. Maka beramalah, ini pun tidak dibuang, diimani dan diamalkan. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang akan kita lakukan besok Allah sudah tahu, bahwa Allah sudah ciptakan. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita ketika dengar azan segera ambil air wudu, datang ke masjid. Enggak perlu kita ikut campur, ini aku ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, salat berjamaah apa tidak. Enggak perlu. Enggak perlu. Itu cukup pembahasan untuk kita diyakini, bukan untuk kita sikapi dengan cara yang salah. Jangan seperti Jabariyah menyikapi takdir dengan cara yang salah. Ya sudahlah, kita ini seperti kapas yang diterbangkan angin, mau ke barat, mau ke timur, mau ke selatan. Kita tidak punya kehendak, yang punya kehendak cuma Allah. Ya sudah, ketika rajin sholat, ketika malas-malesan, ya nggak usah dipaksain. Orang ini maunya Allah, kan jadi salah, jadi kaprah, jadi keliru. Wa khalaqa kulla syai'in. Ini awal-awal Al-Furqan ya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Sampai di sini tidak ada yang menolak. Kaum muslimin ya. Enggak ada yang bukan ciptaan Allah. Faqaddarahu taqdira. Lalu Allah mentakdirkan betul-betul takdir. Apakah segala sesuatu itu termasuk perzinahan? Ya iya. Apakah segala sesuatu di sini, wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu, apakah sesuatu di sini termasuk kemaksiatan kita? Iya. Salat kita? Iya. Saum kita? Iya. Ketika kita berbohong? Iya. Tidak ada yang bukan kehendak Allah, tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Dan Allah tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Maka ketika Allah mentakdirkan si fulan pasti masuk neraka, padahal si fulan ini masih bayi merah, tidak ada yang protes, tidak ada yang komplain, tidak ada yang menggugat, tidak ada yang mengkritik, apalagi mencaci maki. Seandainya betul, tentu yang pertama kali Jibril Mikail. Jibril melihat contoh ini dari manusia pertama, ada? Enggak ada. Nanya saja tidak. Ya Allah, dia kan anak Nabi. Mana Rasul pertama? Ya Allah, kan itu kan anaknya Nabi Nuh. Kenapa engkau bikin dia sesat ya Allah? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan seperti itu dari Jibril. Fakullu syai'in makhlukun lillah. Maka segala sesuatu adalah makhluk. Bagi Allah segala sesuatu adalah makhluk. Ya antum hati-hati. Segala sesuatu
termasuk Al-Quran? Ya, segala sesuatu kan termasuk Al-Quran, berarti Al-Quran makhluk. Antum harus tahu antara perbuatan Allah, ciptaan Allah dengan apa? Sifat Allah. Sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah Allah punya wajah, Allah punya tangan. Apakah wajah Allah, tangan Allah makhluk? Jawabnya tidak. Wajah Allah, tangan Allah tentu menyatu dengan diri Allah. Segala sesuatu yang menyatu dengan diri Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Karena makhluk pasti tidak menyatu dengan Allah. Salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terpisah dari seluruh makhluknya. Allah itu tidak menyatu dengan Jibril, dengan Mikail, dengan para nabi, para rasul, dengan langit, dengan bumi, dengan arsy. Tidak menyatu. Barangkali makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah arsy, tapi tidak menyatu. Entah berapa juta kilometer jarak antara arsy dengan Allah. Ya. Adapun Al-Quran, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, pembicaraan Allah, menyatu dengan Allah apa tidak? Menyatu dengan Allah apa tidak? Jelas menyatu. Yang pertama kali mendengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, yang pertama kali makhluk di jagat raya alam semesta yang pertama kali dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, siapa? Jibril. Jibril dengar itu dari siapa? Dari Allah. Suara Allah didengar oleh Jibril. Bagaimana suara Allah dibilang makhluk? Suara Allah tentu menyatu dengan Allah, maka tidak dibilang makhluk. Ini secara pemahaman akal, ya. Secara pemahaman akal. Sekarang secara dalil beda lagi. Ada dalilnya. Ya. Ini secara apa istilahnya, istidlal, ya. Bahwa tidak mungkin mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena Al-Quran menyatu dengan Allah, keluar dari diri Allah. Jangan bilang keluar dari mulut Allah, karena nggak ada, ya, nggak ada istilah mulut Allah. Wajah Allah ada, jari Allah ada, telapak kaki Allah ada, betis Allah ada, mulut Allah nggak ada, hidung Allah nggak ada, pipi Allah nggak ada. Jadi betul-betul kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang ada kita ucapkan, yang nggak ada diam. Dan nggak boleh pakai kias, ya otomatis lah. Namanya suara itu ya dari mulut, dari mana lagi kalau bukan dari mulut? Ya untuk manusia iya, jin barangkali, hewan, ya. Allah jangan disamakan dengan siapapun. Allah mengeluarkan kata-kata berupa Taurat, Injil, Zabur, terakhir Al-Quran, didengar oleh Jibril, dan nggak ada istilah mulut Allah. Nggak boleh. Lisan Allah nggak boleh. Harus ada ayat hadis, kita baru boleh mengatakan. Aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Nah, baru kita sami'na wa ata'na, bahwa Allah memiliki wajah. Aku bolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Baru kita sami'na wa ata'na, bahwa Allah memiliki jari. Akan aku hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Baru kita sami'na wa ata'na, bahwa Allah memiliki telapak kaki. Dan begitu seterusnya. Apa yang makhluk? Beliau contohkan as-samawat wal ardun wal bihar wal anhar wal kawakib wal syams wal qamar wal insan, dan seterusnya. Langit, bumi, gunung, matahari, bintang, bulan, semuanya itu makhluk. Jibril, Mikail, arsy. Sangat disayangkan ada seorang tokoh
mengatakan wallahu a'lam. Ya, saya nggak tahu arsy itu makhluk atau bukan. Ini sangat disayangkan sekali. Ya udah jelas makhluk. Jelas makhluk. Yang bukan makhluk cuman Allah dan sifatnya tentunya. Ya, arsy jelas makhluk. Jelas misah antara arsy dengan Allah. Nah, ada satu keyakinan batin bahwa dengan keadaan tertentu, dengan kondisi tertentu, dengan keimanan yang dalam, ilmu yang dalam, ketakwaan yang luar biasa, dia bisa menyatu dengan Allah. Ini akidah yang sangat batil dan tidak syak lagi kufur keyakinan ini. Apa istilahnya? Hulul, akidah hulul atau wihdatul wujud, bersatunya antara Tuhan dengan hambanya. Ini lebih sesat dari orang-orang Nasrani. Kenapa? Dalam hal ini orang yang berakidah hulul ini, wihdatul wujud ini, lebih buruk, lebih batil, lebih sesat dari orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Nasrani hanya meyakini Tuhan menyatu dengan Nabi Isa. Nabi Isa menyatu dengan Tuhan. Gitu ya. Adapun mereka yang berpaham wihdatul wujud ini, al-hulul ini, Tuhan bisa menyatu dengan siapa saja. Ribuan manusia yang bisa menyatu dengan Tuhan Allah. Jelas ini lebih sesat dari Nasrani. Dan pernah terjadi di negeri kita ini. Syekh Siti Jannah di tanah Jawa ya, yang karena tidak mau bertobat dari keyakinan sesatnya ini, maka dihukum mati oleh 9 ustadz itu. Ya, tidak. Ini salah satu bukti ya, pernah tegak negeri Islam di negeri ini, di tanah Jawa tentunya ya. Negeri Islam jelas menjatuhi hukuman ini daulah Islamiyah pernah tegak di tanah Jawa ini. Dan sebuah teori yang masuk akal ketika mengatakan bahwa bahasa Arab pernah dipakai sebagai bahasa resmi di negeri ini ya. Dengan bukti apa? Bahasa Indonesia ini penuh dengan bahasa Arab ya. Para ahli bahasa, maksudnya ahli bahasa Arab sekaligus ahli bahasa Indonesia, itu berani mengatakan separuh lebih bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab ya. Artinya kalau bahasa Indonesia ini mau dibersihkan dari bahasa Arab, kalau bahasa Arab itu mau disterilkan dari bahasa Indonesia, hampir dipastikan orang tidak akan bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Suruh orang bicara dalam bahasa Indonesia yang tidak ada Arabnya, nggak mungkin ya. MPR, DPR mau disebut apa, itu semuanya bahasa Arab semua ya. Kursi, madrasah, masjid, apalagi titik, nokta, sahab, itu semua bahasa Arab ya. Gairah ya, insaf, luar biasa, banyak sekali ya. Silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.